Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa ja'ala fihi siyamahu faridah wa qiyama lailatihi tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi bil inqidad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita laksanakan salat Isya secara berjamaah, perkenankanlah saya sejenak untuk mengisi tausiah agama sebagai rangkaian dari amalia Ramadan kita pada malam ke-26 bulan suci Ramadan ini. Judul yang saya siapkan adalah keberagamaan yang berdampak nyata dalam masyarakat. Di lain judulnya ini judul sebenarnya aslinya itu Al-Islamu fit taqaddumi wat ta'assur. Jadi 2 minggu sebelum masuk Ramadan, saya diminta Kementerian Agama mengikuti konferensi tingkat tinggi umat Islam sedunia di Qatar. Tuh. Nah, setelah dilihat kondisi negara-negara yang mayoritas Muslim di dunia, ternyata sangat memprihatinkan. Di samping masuk kelompok negara-negara terkotor, terkebelakang, juga tertinggi tingkat kriminalitasnya. Itu yang memprihatinkan kita umat Islam sedunia. Padahal martabat orang-orang mukmin di sisi Allah dalam Quran itu luar biasa. Jadi antara lain itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jadi kamu orang mukmin itu jangan merasa rendah diri, jangan bersedih karena derajat dan martabatmu itu di sisi Allah a'laun, yang teragung. Itu orang mukmin. Di ayat lain dikatakan kuntum khaira ummah. Jadi komunitas mukmin itulah sebaik-baik umat. Nah, inilah yang mau dituntut, bagaimana bisa benar-benar berbanding lurus dengan kondisi real kualitas mukmin di tengah masyarakat. Nah, itu tadi. Kok kita teragung di sisi Allah tapi lingkungannya paling kotor? Gimana itu? Kita
termulia di sisi Allah, tapi miskin. Jadi seharusnya kita yang terkaya, tapi kondisi real di tengah masyarakat, ya itulah yang kenyataan, tidak bisa dibantah. Karena itu dari komprensi inilah direkomendasikan oleh umat Islam sedunia mulai sekarang, detik ini, jam ini, hari ini, keberagamaan umat Islam harus berdampak. Tuh. Nah, apa itu berdampak? Yang pertama, keberagamaan kita itu jangan sebatas bersifat ritual. Tetapi harus pula secara fungsional membumi. Itu harapan dari sana. Dan sekarang diprogramkan Kementerian Agama. Kebetulan Kementerian Agama sekarang, yang menteri itu teman setidur saya dulu. Yang sekjen ada ipar saya. Mungkin itulah sehingga saya diutus ke sana. Jadi menimba keuntungan. Tapi tidak sembarang juga diutus, harus ada kemampuan bahasa. Jadi secara fungsional harus membumi. Tidak hanya puasa kita, zakat kita, haji kita, sholat kita, sempurna rukun, syarat sah, dan sunnah-sunnahnya, tetapi pada sisi lain seharusnya berbanding lurus. Bagaimana dengan lingkungan kita, apa bersih atau tidak? Tuh. Harus berbanding lurus. Apa kehidupan umat Islam sebagai komunitas mukmin benar-benar kebersamaan dan bekerja sama dalam rangka membangun ukhuwah dan memperkokoh ukhuwah, itu yang mewarnai atau tidak? Itu. Masa kita tergabung di sisi Allah tapi selalu cekcok, berselisih, tidak mau bersatu, padahal itulah kekuatan. Dan pada sisi lain, selain ibadah-ibadah mahda kita mantap, jangan sampai pada sisi lain hanya kita sibuk mengurusi karir, lalu anak-anak keluarga kita terbengkalai di belakang. Padahal itu adalah amanah dari Allah yang harus dididik, harus diasuh, harus diasah, agar menjadi anak-anak saleh-salehah. Karena menurut Quran, inilah investasi terbaik bagi kedua orang tuanya yang boleh jadi sudah lama meninggal, tapi lewat doa-doanya, kebajikannya tetap mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Itu
Ini makna pertama berdampak. Makna kedua, keberagamaan kita harus menjadi dinamisator, harus menjadi katalisator yang senantiasa menggerakkan, mendorong, memotivasi, kalau perlu mendobrak kita agar kita mau berinovasi dalam membangun kreativitas demi lahirnya aneka ragam karya dalam wujud amal-amal saleh yang senantiasa tidak pernah kering akan manfaat diberikan dan dirasakan langsung oleh lingkungan kita, terutama manusia. Inilah yang paling mendasar, karena inilah yang hidup di sisi Allah. Inilah yang hidup di sisi Allah. Di dalam Al-Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 22-23, di sana Allah tegaskan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yastawi al-ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur in anta illa nazir, kata Allah. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati, kata Allah. Ya memangnya sama, biar anak-anak juga dia bilang memang tidak sama. Tapi apa maksudnya? Iya tuh. Apa maksudnya itu? Ini ayat turun di siang bolong setelah Rasulullah memimpin salat duhur, salat jamaah duhur di Masjid Madinah. Diterima Rasulullah. Begitu selesai diterima, langsung beliau berdiri bacakan ke jamaah. Begitu selesai dibacakan, salah seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud, gelisah dia dengar ayat, berdiri dia, lalu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kok begini bunyinya ayat yang turun sekarang ini, padahal tidak ada jamaah yang mati di dalam masjid ini sekarang, semua hidup. Dengan suara lantangnya, Rasulullah yang mendengar suara begitu cuma senyum-senyum, ditarik pundaknya. Wah, Ibnu Mas'ud, ta'ala isbir ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah. Mau tahu apa makna hidup? Hidup dimaksudkan di sini Ibnu Mas'ud adalah orang-orang yang beriman, yang dengan imannya ia bangun kreativitas sehingga lahir aneka ragam karya dalam wujud amal-amal saleh yang dengannya memberikan manfaat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh lingkungan masyarakatnya. Itulah yang menjadi hidup Ibnu Mas'ud di sisi Allah. Hidup dalam arti boleh jadi Ibnu Mas'ud sudah lama meninggal, tapi karena karya dan amal-amal salehnya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setiap saat, kebajikan-kebijikannya tidak pernah terputus dan mengalir terus dari sisi Allah padamu. Itulah yang hidup. Jadi ibu-ibu memberi makanan berbuka, ikhlaskan itu. Luar biasa itu manfaatnya.
mendidik anak menjadi anak saleh luar biasa, mengamalkan ilmu. Sementara orang mati ya Ibn Mas'ud adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, para koruptor, para penjahat. Di kampus saya pencetak uang palsu. Wah, ini juga di kampus saya. Saya viral di konferensi umat Islam sedunia di sana. Mana Mardan? Ini di kampusnya ini muncul pencetakan uang palsu. Itu. Mereka ini Ibnu Mas'ud pada hakikatnya mati. Walaupun engkau sekarang masih sedang saksikan bahwa mereka ini masih saja sehat kelihatan, tegar, mondar-mandir dan berkeliaran di tengah-tengah kita, tapi hakikatnya mati. Tuh. Mulailah Ibnu Mas'ud masuk di pikirannya, goyang-goyang kepalanya menoleh kiri kanan. Kalau begitu ya Rasulullah, boleh jadi memang ada di sini kalau begitu. Itu. Inilah mengapa bulan suci Ramadan diutus secara khusus oleh Allah dan menurut Rasulullah, syahrul Ramadana syahrul ummati, adalah dalam rangka ini, untuk mendidik dan melatih umat Islam selama 1 bulan penuh untuk mengendalikan diri dan seluruh hidupnya berdampak positif, baik di sisi lingkungannya, lebih-lebih di sisi Allah dalam wujud amal-amal saleh. Inilah yang diharapkan. Seakan-akan tidak ada lagi celah masuknya kejahatan dalam diri kita. Tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi kaum muslimin yang ada, muslimat yang ada di masjid ini sebenarnya tidak perlu diceramai. Coba bayangkan keseharian kita bekerja sambil berpuasa. Begitu terbenam matahari kita pada berbuka, apa yang terjadi? Di pipi kita berkucuran keringat, dan ini fisik terasa begitu letih dan capek yang sungguh butuh akan istirahat. Tapi mengapa kaum muslimin dan muslimat istirahat itu diskorsing, lalu kita mewakafkan diri untuk datang ke masjid ini melakukan rangkaian ibadah-ibadah kepada Allah. Inilah yang tidak bisa diukur oleh malaikat sehingga pahala puasa langsung diberikan oleh Allah. Inilah yang diinginkan. Orang mukmin seharusnya begitu, tapi mari kita sadari, bulan Ramadan cuma bulan pendidikan dan latihan. Buahnya nanti kata Rasulullah, nanti dilihat 11 bulan pasca Ramadan, apa masih seperti itu karakter kita dalam mengabdikan diri pada Allah atau tidak lagi. Inilah tantangan. Saya kira itu sebagai bahan renungan, tidak perlu terlalu lama cerita. Semua capek, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat hingga akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita keluar menjadi mukmin-mukmin yang menemui fitrahnya kembali sambil menyandang predikat mukmin yang muttaqin. Semoga usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.